ditangkap. Pohon zaitun lebih dari 2000 tahun tumbuh dengan subur sampai hari ini. Terakhir kunjungan saya bersama 13 peserta yang ada, kami masih bisa melihat, menikmati, dan ada volunteer yang bekerja di Taman Getsemani. Bahkan bukan hanya laki-laki, perempuan sedang memotongi dahan-dahan yang terlalu rimbun dari pohon zaitun lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tempat Yesus bergumul sampai dikatakan stres yang terlalu tinggi, pressure yang terlalu tinggi. Waktu ia bergumul dalam doanya dan peluhnya keluar dari pecahnya pembuluh darah, bagian-bagian yang akhirnya kita tahu peluhnya keluar darah. Ini satu pergumulan yang tidak mudah. Saya berharap di antara kita sore ini maupun mereka yang nanti mengikuti secara YouTube live dari siaran kita pada sore hari ini, tidak ada yang mengalami seperti Yesus. Ayo sekarang kasih tahu orang di kanan kirimu, penderitaanmu tidak seberapa dibanding Yesus. Ya, kalau ada yang berkata, oh terlalu berat, saya khawatir tentang hari esok. Saya tidak tahu apa jadinya setelah hari-hari ini dengan perang, imbas perang di khususnya di wilayah Timur Tengah. Dan apa yang terjadi, beberapa kita sudah mulai mengerti. Harga plastik sudah naik 60-70%. Baru satu komoditi, belum yang lain-lainnya. Saya takut tentang hari esok, saya khawatir tentang hari esok. Dengar ini, penderitaanmu belum ada apa-apanya dibanding pergumulan Yesus ketika ia di Taman Getsemani. Kenapa Anda menyerah? Kenapa Anda berputus asa? Bapak Gembala sore ini tidak ada di tempat. Beliau sedang beristirahat. Ternyata belum memungkinkan untuk terlalu forsir tenaganya. Bapak Ibu, saya harus ngomong tentang hal ini. Beliau tadi malam sharing kepada saya waktu saya tanya detail apa sih yang sebenarnya. Karena saya tahu waktu puji-pujian hari Jumat kemarin, saya belum selesai, saya turun. Lalu kemudian mengikuti ibadah dari bawah, duduk di sebelah beliau. Dan waktu saya melihat beliau, gembala sidang kita, saya hanya tahu beliau nangis. Beberapa kali nangis. Dan bagi saya tidak mau mengganggu. Saya tahu biasanya sedang berurusan dengan Allah Bapa di surga. Dan saya tidak ganggu itu. Sampai kemudian kita mendengar bagi jemaat yang tidak ikut hadir di Jumat Agung kemarin. Beliau sampaikan pada waktu tutup doa. Beliau nangis. Karena beliau tidak dapat tahan. Sudah cukup lama gereja kita tidak mengalami vision. Dan Bapak Gembala kita menangkap vision. Melihat langsung Yesus Kristus Tuhan ada di tengah kita. Beliau sampaikan bagaimana waktu Ibu Priska memimpin pujian dengan para singer dan yang lainnya. Nyembah Tuhan. Tiba-tiba beliau melihat Yesus ada di panggung mimbar ini. Lalu saya tanya kepada beliau, dia ada di mana? Dia duduk di situ. Dia perhatikan dari wajahnya, Yesus Kristus terpancar senang. Bapak Gembala sampaikan, Pak Pijo sampaikan, aku bisa lihat wajahnya berbinar-binar senang. Dan ia berkata, aku senang dengan pujian penyembahan yang kalian lakukan. Aku senang. Bahkan beliau, Bapak Gembala bisa lihat Yesus ikut menari. Dan kemudian Yesus melakukan ini. Dia peluk beberapa di antara kita
tidak semua. Tapi beberapa di antara kita yang hadir Jumat Agung. Saya penasaran, saya tanya, Bapak dipeluk enggak? Aku dipeluk yang. Itu yang membuat aku enggak bisa tahan. Siapa aku? Aku dipeluk olehnya. Lalu saya tanya lagi, siapa lagi yang dipeluk? Dan seperti apa yang beliau sampaikan hari Jumat lalu, beberapa orang di antara kita. Lalu beliau sampaikan, aku melihat beberapa orang dalam keadaan putus asa. Walaupun tidak ngomong, Yesus tahu itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang hadir Jumat Agung kemarin, beliau tidak sebutkan siapa-siapa, tapi beliau melihat beberapa di antara kita. Termasuk orang-orang yang sedang putus pengharapan. Kok terlalu berat? Kok masalahnya terlalu gede? Kok di depan itu menakutkan? Bapak Gembala menyampaikan, beberapa orang tanpa Anda sadari, Tuhan hadir memeluk Anda. Saya tanya, bagaimana dengan saya? Saya juga dipeluk. Dan Papa Ju sampaikan, enggak. Aku lihat Yesus menghampiri engkau di sebelahku. Tapi hanya 2 tanganmu dipegang oleh Yesus. Aku enggak tahu Yesus sedang impartasikan apa ke kamu. Tapi engkau tidak dipeluk, hanya tanganmu dipegang kuat. Lalu beberapa yang lain ngalami, betul. Gak ada yang tahu tentang penyakit kita. Mungkin Bapak Ibu juga tidak sadari. Tapi Papa Jo dengan jelas katakan. Ada beberapa di antara kita ini yang gak sadar. Tahunya hanya satu. Maaf. Waktu buang air kecil. Air seninya keruh. Kuning yang pekat. Dan bisa jadi tanpa kita sadari. Kita sedang bermasalah dengan ginjal kita. Dan Papa Jo dapat beberapa orang di antara kita dijamah oleh Tuhan Yesus hari Jumat kemarin. Dan Yesus berkata, engkau disembuhkan dari sakit itu. Yang percaya katakan amin. Sudah selesai. Tetelestai. Apa yang sudah dilakukan Yesus sudah selesai. Untuk karya keselamatan. Kalimat yang terakhir yang ke-7 ditulis di Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalimat terakhir yang menunjukkan bagaimana ia taat sampai tuntas. Tidak setengah-setengah. Tidak 70% atau 80%. Tidak juga 98%. Tapi apa yang dikatakan waktu dia berkata, Bapa, sekarang ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan matilah ia. Menunjukkan kepada kita semuanya. Tuntas. Taat sampai tuntas. Sampai selesai. Bagaimana ia bisa melakukannya? Bagaimana Yesus bisa melakukannya? Ternyata kita belajar bersama-sama makna ketaatan sekali lagi. Itu adalah wujud kasih. Pernyataan kasih. Dan kepercayaannya kepada kehendak Bapa. Bukan sekedar kepatuhan legalistik. Karena tuntutan. Karena job. Karena arahan. Tapi ia melakukannya dengan sesungguhnya. Didasari dengan kasih. Melakukannya dengan kasih. Bapak Ibu, saya tulis di garis bagian kalimat
yang kita akan lihat. Bukan sebagai beban. Tetapi kasih. Yang membuat Tuhan kita Yesus Kristus menyelesaikan ketaatannya sampai tuntas. Tadi pagi saya meminta anak kita, Saudara Arya, untuk memberikan kesaksian langsung. Tapi sore ini saya hanya menyampaikan apa yang Saudara Arya, kalau Bapak Ibu ikut dalam ibadah Jumat Agung, ia ditunjuk untuk berperan sebagai Yesus dengan peristiwa disalib. Hari Rabu, saya harus menggantikan Bapak Gembala untuk mendoakan semua yang akan terlibat pelayanan. Dan saya ada di sini menyaksikan proses latihan akhir. Termasuk Saudara Arya dan juga beberapa yang lain yang juga ikut berlatih. Semua oke. Latihan itu berjalan dengan baik. Lalu pelaksanaannya hari Jumat kemarin. Saya hanya dengar dikonfirmasi. Ya, kalau Bapak Ibu dan saya hadir menyaksikan bagaimana Saudara Arya berperan menjadi Yesus yang disalibkan. Mengalami juga memikul salib via dolorosa. Kita tidak pernah tahu. Kita hanya berpikir itu drama. Tapi ini yang berbeda. Yang saya tahu, dapat info, selesai acara fragmen drama itu, Saudara Arya masuk ruang studio di gedung Destiny. Tidak ada yang tahu apa yang jadi, beberapa teman hanya melihat dia menangis sesungguhan di situ. Dan pada waktu semua jemaat sudah pulang, tinggal beberapa di antara kita. Saya salami Saudara Arya sedang berbicara dengan salah satu rekan. Saya tanya bagaimana tadi. Lalu dia ceritakan kepada saya, Mami, saya ngerti sekarang. Seperti apa pengorbanan Yesus. Lalu dia ceritakan. Saya aneh, Mami. Okay. Karena kita tahu, saya waktu datang Jumat pagi juga lihat Saudara Arya dengan semua pakaiannya dan semua aksesorisnya. Bahkan di tubuhnya, rekan-rekan kita luar biasa. Saya nggak tahu siapa yang melukis bilur-bilur dan lain sebagainya, tapi kelihatan nyata. Hanya saya satu saja, saya batin satu, mohon maaf nih Saudara Arya. Yesusnya kegemukan. Karena saya lihat, di bagian-bagian kelihatan daging yang menonjol. Ya. Tapi it's okay. Ya. Saya sangat menghargai, keren. Ya. Mari kita kasih tepuk tangan untuk anak-anak kita. Semua yang terlibat pelayanan di Jumat Agung kemarin. Anda bangga? Anda bangga? Punya komunitas yang luar biasa? Tepuk tangan lebih keras lagi tentunya. Oke. Ya. Lalu dia cerita begini. Begitu tiba waktunya. Jalan dari pintu tengah. Dan dipukuli oleh perwakilan 3 orang tentara Romawi. Yang bertopeng. Arya kaget. Salib ini, kayu ini, dia sampaikan lebih berat 3 atau 4 kali lipat. Dia sendiri kaget, kenapa salibnya berat? Latihan gak berat, kenapa ini berat? Yang pertama yang dialami itu. Lalu dalam proses sampai pelaksanaannya, fragmen yang ada. Arya ngerti. Kayak gini toh. Yang dialami Yesus itu. Waktu ia harus menderita di kayu salib. Untuk karya keselamatan bagi kita. Saya bilang, Arya,
Selamat buat kamu. Gak semua orang loh mendapat anugerah untuk ngalami langsung apa yang Yesus alami 2000 lebih tahun yang lalu untuk karya keselamatan bagi kita. Selamat Arya. Mami aja nggak ngalami Arya. Kamu berbahagia. Oke? Karena itu saya diingatkan satu. Siapapun kita generasi berikutnya atau siapapun personel. Waktu Anda ditunjuk melakukan sesuatu di gereja ini bagi kemuliaan kepada Tuhan. Lakukan itu karena engkau dan saya mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Bukan beban. Kok kenapa aku? Makanya saya pertanyakan buat Arya. Apa yang kau alami sesudah itu? Kalau biasanya mami sendiri tahu. Kadang aku ngomel. Kok kenapa aku lagi volunteer? Kenapa kok aku lagi yang disuruh? Kenapa yang volunteer lain tidak? Kenapa kok bukan orang lain? Kenapa kok aku? Aku lakukan dengan tanda kutip beban. Jadi berat. Tapi hari ini aku ngerti. Saudara Arya sampaikan. Waktu aku melakukan sebagai wujud aku mengasihi Tuhan. Maka bukan beban. Tapi kasih itu membuat segala sesuatu menjadi ringan. Katakan amin. Saya jujur sore ini pesan Tuhan agak berbeda dengan tadi pagi. Saya pun yang berkhotbah, Tuhan ngomong dengan saya. Maaf Bapak Ibu. Dengan kondisi Bapak Gembala, kesehatan beliau, mau ndak mau, ada bagian yang saya harus tidak bisa tidak mengambil alih. Tadi pagi semua sudah oke ketika Ibu Pendeta Priska berdoa-doa akhir. Saya pun sedang enak berdoa. Saya dengar suara beliau. Kita yang hadir tadi pagi mengerti itu. Beliau juga mengaminkan. Amin. Apa yang didoakan. Setelah itu beberapa saat saya dengar kok suaranya hilang. Suara beliau tidak ada. Cuma saya enggak tetap tutup mata. Karena saya sedang mengaminkan doa yang doa syafaat yang dikerjakan. Tidak ada sesuatu. Karena sebagai istri, chemistry, suara hati, suara batin. Saya tahu ada sesuatu. Saya buka mata. Dan saya baru tahu Pak Harmoko sedang menuntun memberikan kursi buat beliau dan pegangi beliau. Bapak Juk. Saya langsung ngerti. Pasti ada sesuatu dengan beliau. Makanya tadi Ibu Lulu juga sampaikan. Saya sudah dengar suara Papa Jo. Tiba-tiba untuk doa berkat terakhir. Tiba-tiba kok ganti suara Mama Moy. Saya tahu. Sebagai penolong bagi beliau. Sebagai rekan kerja dalam pelayanan ini agar semuanya berjalan dengan baik. Sama seperti saya tahu, seharusnya hari-hari ini saya akan menikmati, mendengar khotbah. Tapi saya harus menggantikan khotbah beliau. Saya mesti menyediakan waktu untuk belajar. Saya harus mengorbankan. Ada hal-hal yang saya harus lakukan. Makanya saya belajar juga sore ini dari Tuhan kita Yesus Kristus. Taat itu berani meninggalkan kehendak pribadi. Keakuan pribadi, keinginan pribadi. Kalau saya boleh ngomong, saya juga ngomong, saya juga butuh.
untuk sejenak istirahat. Tapi saya tahu pekerjaan Tuhan harus terus jalan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan terus harus jalan. Dan anak-anak saya tahu persis. Hamba-hamba Tuhan tim pastoral dengan pasangannya tahu persis. Tim staff tahu persis. Kadang di satu tempat dalam waktu yang sama. 2-3 pekerjaan harus saya pikirkan sekaligus. Bukan hanya gereja, bukan hanya pelayanan yang ada. Bukan hanya jemaat. Ada juga anak-anak raja yang perlu dipikirkan. Ada orang lain yang perlu dipikirkan. Ada keluarga. Waktu mereka mulai ngomong, hari ini kebetulan bagi orang Tionghoa, semua merayakan Cengbing. Pergi ke kuburan. Kapan ada waktu untuk melihat, tengok kuburan orang tua? Dan saya bilang gak mungkin, ini hari Paskah. Dan saya harus menjelaskan. Prioritas utama kami, pekerjaan Tuhan, keluarga JKI, keluarga kerajaan. Makanya Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 34, ayat yang kita baca bersama-sama, Ibu Pendeta Priska pimpin buat kita. Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Katakan amin, saudara. Saya sedang terus berproses untuk belajar taat. Dan ketaatan itu termasuk apa? Maukah engkau sedia mengorbankan waktumu, waktu tidurmu, bahkan hobimu, kesukaanmu untuk Tuhan dan pekerjaannya? Atau kita hitung-hitungan sama Tuhan? Ini bukan waktuku, ini bukan saatku, ini orang lain yang punya jadwal. Come on. Karena kita bisa belajar dari Yesus di sini. Berani untuk meninggalkan kepentingan pribadi. Orang nggak tahu. Tapi harus kita lakukan. Untuk apa kalau ditanya? Ini Tuhan dan pekerjaannya. JKI keluarga kerajaan itu milik Tuhan. Dan kita semua dipilih untuk jadi rekan kerjanya. Kalau kita ijir, kalau kita hitung-hitungan, jangan heran Tuhan juga akan hitung-hitungan dengan kita. Tuhan juga akan perhitungan dengan kita. Saya belajar tentang ini. Melakukan kehendak Bapa sampai akhir. Saya jujur ngomong sore ini sama Tuhan. Kasih saya kekuatan ekstra. Tetap doa puasa, doa sakarya. Tidak banyak asupan yang bisa dimakan. Karena komitmen untuk merendahkan hati. Untuk pekerjaan Tuhan di JKI keluarga kerajaan. Kalau saya ditanya, untuk apa sih Mami? Jawaban saya jujur kepada Anda semua. Aku sedang melakukan apa yang Bapak ingin untuk aku lakukan. Buat pekerjaannya di komunitas JKI keluarga kerajaan. Untuk masa depan gereja ini. Kebangkitan Yesus Paskah. Dia hidup
Dan Dia menghendaki kita tidak sekedar merayakan Paskah tiap tahun. Tapi kita ngalami hidup kebangkitan Yesus itu menjadi bagian pribadi kita. Katakan amin. Dia tidak mati. Dia tidak tiduran. Dia bangkit. Kuasa kebangkitannya membuat kemudian kubur yang tertutup, batu besar yang nutupi, terpindahkan. Dan siapapun yang mencari di dalam kuburnya, malaikat itu berkata, dia sudah tidak ada di sini. Seperti yang dia katakan, dia bukan lagi jasad, dia bukan lagi mayat yang tidak bisa bergerak, tapi dia hidup. Dan ia berkata juga untuk Paskah sore hari ini, dia mau Anda dan saya mengalami bangkit dari kematian apapun. Apa yang membuat Anda loyo dan berkata, aku ini sudah kayak mati suri. Pelayanan ogah-ogahan. Alasannya macam-macam. Hei, Yesus berkata, nak, kamu tidak mati suri. Aku tidak mati suri. Aku bangkit karena aku hidup. Dan aku mau kebangkitan kehidupanku juga menjadi bagianmu. Saya mengerti. Saya enggak dipeluk Yesus. Saya enggak tahu di depan, tapi saya sedang mengikuti dia. Saya menjadikan dia penuntun saya. Kenapa Papa Jo hanya berkata, aku lihat Yesus di samping dan engkau di sampingku. Dia hanya pegang tanganmu. Kuat. Aku enggak ngerti dia sedang impartasikan apa ke kami. Dan saya mempercayai sore ini juga. Bukan hanya saya, bisa jadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang mengimpartasikan kekuatan untuk kita. Tuhan sedang mengimpartasikan iman buat kita. Bahkan Tuhan sedang mengimpartasikan kebangkitan buat kita semuanya. Gak mati. Usia boleh bertambah. Dan saya tidak bisa pungkiri faktor usia. Tapi bukan berarti mati. Sebab dia hidup. Dan hidupnya itu ada di dalam kita. Kebangkitannya di dalam kita. Yang kedua, siapapun kita pasti akan mengalami perubahan yang ke arah Kristus. Lewat kuasa kebangkitannya. Dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saya hanya diingatkan dan jujur beberapa hari dalam doa Sakaria, pokok-pokok doa yang dikirimkan di tengah jemaat, pemimpin pokok doa yang menyiapkan pokok doa beberapa hari yang lalu, kalau Bapak Ibu berdoa bersama-sama di situ ngerti, supaya kita enggak salah doanya, supaya motivasi kita enggak salah tentang tanah, tentang hal visi, penggenapan dari visi 555 didoakan di doa Sakaria. Waktu satu hari saya baca dari satu pokok doa beberapa hari yang lalu, kita ngerti motivasinya, kita supaya enggak salah untuk melangkah
diberi juga yang terakhir strateginya bagaimana. Oke. Saya harap tidak ada di antara kita yang tidak membuka grup WA jemaat sehingga bisa tetap mengikuti doa puasa Zakaria. Walaupun saya tahu ada beberapa di antara kita yang tidak bisa mengikuti atau belum bisa mengikuti, it's okay. Tapi paling tidak terlibat untuk berdoa bersama. Saya hanya diingatkan satu. Waktu kami di rumah anak raja terakhir, di lantai 5, top up-nya. Kalau hari itu bersama kontraktor juga kita bahasanya gini, menutup terakhir pengecoran lantai 5. Lalu sambil proses semua jalan, saya bilang terima kasih Tuhan, saya ingat itu. Dan saya ngomong gini, sudah selesai dalam hidup saya. Gereja dulu, gereja ini, bagaimana proses pengecoran balkon melibatkan seluruh kita jemaat. Gimana balkon kita rame-rame bersama tukang-tukang untuk mengerjakannya. Sampai jadi gedung gereja untuk kita beribadah, rumah Tuhan. Makanya waktu terakhir di top up-nya, saya bilang, sudah selesai. Puji Tuhan. Saya kaget, Roh Kudus lembut ngomong dengan saya. Siapa bilang sudah selesai? Saya bilang, kan sudah selesai Tuhan. Gereja sudah, yayasan Sayang Keluarga Indonesia sudah, Anak Raja sudah. Siapa bilang sudah selesai? Saya lalu Roh Kudus arahkan kepada saya, lihat gedung gereja. Waktu saya lihat lagi, ya kan sudah selesai sekian puluh tahun lalu. Lalu Roh Kudus dengan lembut berkata, visi 555. Kaget dong. Kaget saya. Tapi sekali lagi, saya belajar seperti Tuhan saya, yang saya percayai dan ikuti. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak. Bapak Ibu, berdoa hari-hari ini. Tolong yang ikut doa puasa Zakaria, berdoa. Kita sepakat berdoa dengan Bapak dan Ibu Gembala. Sudah separuh lebih sertifikat tanah ditunjukkan ke kami. Untuk tanah 5 hektar itu. Saya sempat ngomong uangnya dari mana. Progres yang terakhir selesai Lebaran, Bu. Kami sedang memetakan itu semuanya. Dan kembali. Makanya saya belum ngomong dengan Bapak Gembala, tapi saya sudah nangkap ini. Akan nanti koordinasi dengan teman-teman yang lain, tim pastoral, staff, dan juga ini karena belum bisa semuanya. Tapi beberapa orang saya akan ajak untuk berdoa di tempat itu. Olahraga. Oke. Pakailah sepatu, pakailah cat. Kita akan kelilingi tempat itu. Saya tahu itu sangat luas. Sampai orang Pemkot sampaikan, Ibu nggak bisa. Waktu Pak Steve dan Bu Harnani dengan Pak Picu melihat itu, nggak bisa loh. Ini terlalu luas. Harus pakai drone untuk bisa lihat area ini.
visinya gede loh ini. Bapak, apa yang Bapak tangkap. Dia bukan orang anak Tuhan. Tapi dia bisa dipakai oleh Tuhan juga untuk mengkonfirmasi apa yang Tuhan sedang kerjakan, siapkan bagi kita. Makanya saya mendorong kita semua. Amanat agung menjadi pesan terakhir setelah Yesus bangkit. Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara Benaya ada di sini? Ada? Ya. Saya ajak dengan Gian. Gian ada di sini? Ya. Mendampingi saya beberapa hari yang lalu, tanggal 2 April, untuk melayani di Gereja Isa Al-Masih Magelang. Saya akan ngomong ini sebagai akhir dari khotbah saya. Saya kenal gereja ini. Berpuluh tahun. Bagaimana saya sering diundang ke gerejanya berkhotbah. Dan gereja itu sama seperti kita. Kapasitas gedung gereja di gereja itu 250 orang tempat duduk. Satu kali beberapa tahun yang lalu saya sedang berkhotbah di gereja itu. Saya nggak ngerti tentang planning apa yang ditangkap gembala sidang untuk visi ke depan. Saya juga tidak tahu progres perkembangan gereja Isa Al-Masih Magelang. Tapi waktu saya menyampaikan firman, Roh Kudus begitu kuat untuk menyampaikan kata-kata nubuatan. Dan Tuhan dorong saya sampaikan itu kepada mereka. Lalu saya ingat di mimbar saya sampaikan apa yang Tuhan pesankan. GIA Magelang, Tuhan mau percayakan kamu kapasitas gedung yang lebih besar daripada hari ini. Dan saya sampaikan beberapa pesan profetik yang lainnya. Lalu Tuhan juga hari itu taruh saya kuat. Sebagai bukti bahwa itu dari Tuhan. Oke. Mulai dari kamu yang mengambil bagian. Makanya pada akhir daripada ibadah, saya ngomong kepada gembala sidang dan majelisnya, tolong rekening gereja. Ibu Pendeta Moiliana akan mengambil bagian. Pertama, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, hari tanggal 2, hari Kamis ya, tanggal 2 kalau tidak salah. Oke. Gereja itu diresmikan oleh Wali Kota Magelang dan jajaran DPRD dan semuanya. Sinode Gereja Isa Al-Masih. Dan sudah lama gembalanya sejak tahun lalu Ibu Moy, pokoknya Bu Moy waktu peresmian yang khotbah. Oke. Kami undang Bu Moy khusus karena gereja ini bisa seperti ini. Tuhan pakai Ibu Moy. Kalau saya hadir di situ, yang pertama sukacita yang luar biasa. Gereja itu muat sekarang ini yang baru untuk 750 orang. 3 kali lipat dari gereja yang lama. Yang buat saya terkejut, waktu sebelum peresmian beberapa bulan lalu, saya dengan Papi Jo sedang ke Magelang dan sengaja berkunjung kepada gembala dan kami dibawa masuk lihat gedung gereja yang sekarang. Saya bilang keren banget loh gereja ini. Wah, ikut senang saya. Oke, lalu ada beberapa ya masing-masing beliau tangkap. Oke, jalan saja. Lalu kemudian tinggal apa? Yang terakhir saya bilang wow luar biasa loh Pak. Luar biasa. Lalu beliau sebutkan nominalnya berapa yang sudah
proses dari pembangunan itu dana yang dibutuhkan. Tapi kemudian saya belajar sesuatu. Taat itu selalu mendatangkan berkat. Taat itu mesti diikuti dengan berkat. Waktu kemarin ditayangkan bagaimana wali kota Bupati atau wali kota Magelang meresmikan jajaran DPRD. Dan bagaimana ditayangkan, ditunjukkan kepada saya. Ini loh Bu, seperti ini prosesnya. Enggak berhenti melimpah dengan syukur. Lalu yang membuat saya kaget, baru diresmikan kemarin. Dari 250 sekarang sudah menuju hampir 550 jemaat yang ada. Saya bilang, wah. Lalu saya diingatkan, setiap kita merenggangkan kapasitas karena percaya dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan juga yang akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk beribadah di dalamnya. Ini baru diresmikan. Sekarang sudah hampir 2 kali lipat jemaat yang ada. Saya bilang kepada jemaat dan juga pengurus majelis gereja dan gembala. Bu, apakah hanya terus di sini nanti? Bisa jadi loh, kita tidak pernah tahu. Kapasitas yang diperbesar, dipercayakan. Karena Allah itu pribadi yang berprogres. Dia bangkit dan hidup. Dia tidak mati. Makanya ada progres kehidupan yang terus mengikuti gerejanya. Termasuk kita di tempat ini. Katakan amin. Katakan amin. Keluar dari comfort zone. Keluar dari zona nyaman kita. Segini aja cukup. Keluar dari comfort zone kita. Siapapun kita. Dan izinkan Yesus kita tinggikan. Yesus kita ceritakan. Yesus kita muliakan kepada banyak orang. Kalau kita lakukan ini, kebangkitannya ada di tengah kita. Saya yakin siapapun kita akan dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan visi misi besar. Amin.